bahwa memang data yang dipakai ini bukan data yang terbaru. Kok bisa? Bukan data yang terbaru, sehingga banyak sekali keluarga penerima manfaat ini yang tidak sesuai. Sekali lagi tidak sesuai dengan situasi lapangan. Nah, Kita tidak ada wewenang untuk merubah data itu. oke. Karena sudah SK iya, dari atas. ya risikonya juga nanti dikira kita macam-macam di bawah, keluarganya saja yang dapat perangkat-perangkat itu. Oh, gitu ya. Bahkan saya juga dapat pertama itu, tapi saya langsung delete. Oke. Langsung delete. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Karjati Desa Stungkeplingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, ini adalah podcast kami yang keempat ya, kalau nggak salah ya. Ini episode keempat yang seharusnya ini adalah episode yang tertunda. Ini episode yang tertunda yang seharusnya dihadiri oleh bintang tamu kita di minggu yang lalu. Ya, tetapi dikarenakan beliau lagi kurang sehat, informasinya beliau lagi kurang sehat. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah fit dan bisa hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Semoga apa hajatan kita di awal dulu di minggu yang tertunda itu tersampaikan pada malam hari ini, karena pada waktu itu kita ingin membahas kaitan dengan isu-isu bansos yang ada di desa kita. Nah, beliau sudah hadir di sini dan mari kita sambut Bapak Kepala Desa Stungkeplingsar, Bapak Saiful Muslimin SPDI. Selamat malam Bapak Kades. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, sehat. Sehat dong. Ini nampak sekali dari wajah Bapak ini, berseri-seri pada malam hari ini. Ada apa gerangan ini? Tumben sekali ya, ini. Jadi kita sabdanya Rasulullah ini. Nah. Kita harus selalu menampilkan keceriaan. Nah, kita harus bisa membungkus kesedihan dan segala macam yang tidak menampakkan bahwa kita itu sedang bahagia. Luar biasa Pak Kades. Ini quote ini. Ini quote perlu kita tulis dan di quotes-nya. Jadi memang betul Pak Kades. Jadi apapun yang terjadi di belakang, biarlah di belakang. Apa yang tampak di depan adalah yang bagus, yang baik dilihat sama orang. Nah, luar biasa Pak Kades. Jadi begini Pak Kades. Bagaimana dulu? Informasinya kemarin ini kan banyak sekali isu-isu yang berkembang terkait dengan bansos kita. Ya. Mungkin bukan di kita saja mungkin ya. Tapi kita tidak akan membahas di tempat lain. Betul. Ya, kita akan bahas apa yang ada di tempat kita sendiri. Karena seperti judul podcast yang seharusnya diisi oleh Pelinggih, banyak orang yang dilema alias terpancing Pak Kades terkait dengan thumbnail yang ada di video kita yang sebelumnya. Ada istilah bansos versus pansos. Nah, orang-orang kayak salah menilai begitu. Apa maksud bansos, apa maksud pansos. Niatan kami sebenarnya adalah maksudnya di situ. Jadi ini kita edukasi teman-teman kita ini supaya tidak salah paham dengan apa yang tertulis di judul podcast kita. Jadi ada bansos yang sedang disalurkan, dikucurkan di tempat kita. Dan ada orang-orang yang mencari pansos. Ada orang-orang, ada oknum-oknum, ada teman-teman kita, ada warga kita lah dalam tanda kutip, tidak semua, yang seolah-olah menitik beratkan kepada bahwa kok saya tidak dapat.
Kok orang-orang yang dapat ini adalah orang-orang yang seharusnya tidak dapat. Tidak dapat. Betul. Iya. Dan itu mereka apa namanya? Kalau mohon maaf kalau kita bisa kita lihat di postingan-postingan di beberapa media sosial. Kita tidak akan menyebutkan siapa orangnya, tapi itu adalah bukti bahwa ada oknum-oknum yang pansos. Kalau kita Saya sendiri baru dengar ini istilah pansos. Nah, ini kan perlu ada edukasi, makanya kita edukasi. Jadi kalau kita ambil pemahaman dari pansos ini adalah ini diambil dari kata panjat sosial. Jadi pansos ini diambil dari kata panjat sosial. Ini perilaku yang mana orang itu mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengambil keuntungan tersendiri. Artinya apa? Sengaja mencari-cari sensasi supaya apa? Supaya dilirik. Ya. Nah, ini pansos ini. Iya, paham. Iya, makanya di judul apa episode kita yang kemarin itu ada bansos versus pansos, melawan pansos. Artinya bukan garis miring pansos. Gitu loh maksudnya Pak Kades. Oke. Jadi silahkan disampaikan Pak Kades isu-isu yang sedang terjadi. Memang sudah lama kan? Ya. Jadi sebelum kita lanjut, kami mewakili pemerintah dulu ingin mengucapkan selamat tahun baru Nah, Islam selamat tahun baru 1443 Hijriah dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini segala niatan baik kita bisa terwujud. Amin. Jadi berbicara bansos dan pansos dulu. Bicara bansos dulu ya. Bansos dulu, Pak. Jadi bansos ini yang turun ke masyarakat ini dari berbagai sumber. Walaupun pada tahun ini kita agak kekurangan sumber, di mana pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah itu menyetop untuk gemilang yang dari provinsi, dan bahkan yang bingkisan Pemda itu sudah tidak ada lagi. Wow. Nah, ini yang kemudian menjadi hiruk pikuk di tengah-tengah masyarakat kita yang sedianya mendapatkan bansos dari gemilang dan dari bingkisan Pemda itu tidak kebagian. Nah, sebagaimana kita ketahui, memang niat pemerintah bansos ini adalah untuk masyarakat kita yang terdampak pandemi kan. Ya, jadi kalau kita berbicara pandemi, otomatis semua terdampak. Ya, Otomatis semua terdampak. Ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak sekali sumbernya. Kemudian tapi sumber itu dipangkas. Iya, dipangkas. Jadi, pada tahun 2021 itu. Yang kemudian di samping sumber juga dipangkas, nominalnya juga dikurangi 50%. Wow. Iya. Yang dulunya untuk satu penerima itu, satu KPM penerima itu 600.000 yang dari pusat, BST dan yang lain. Tapi kemudian potong 50%. Iya. Jadi terkait data sebenarnya ini, tetapi bukan ranah kita. Artinya ini yang perlu penjelasan. Iya. Jadi begini. Jadi sering kita dengar bahwa kesalahan data ini bersumber dari pemerintah paling bawah, termasuk desa yang paling bawah. Nah, ini yang kita sendiri tidak paham. Saya sendiri dari pemerintah desa itu tidak paham dengan data ini. Saya kemudian pada tahun lalu kami telusuri sampai ketemu dengan Bapak Gubernur bahwa memang data yang dipakai ini bukan data yang terbaru. Bukan data yang terbaru, sehingga banyak sekali keluarga penerima manfaat ini yang tidak sesuai. Sekali lagi tidak sesuai dengan situasi lapangan. Nah. Jadi ini yang bikin gejolak ya. Kita bisa katakan gejolak. Sementara kita tidak ada wewenang untuk merubah data itu. Karena sudah SK. Iya. Dari atas.
Ya risikonya juga nanti dikira kita macam-macam di bawah, keluarganya saja yang dapat perangkat-perangkat itu. Oh, gitu ya. Bahkan saya juga dapat pertama itu, tapi saya langsung delete. Oke. Saya langsung delete. Karena data di sana begitu. Ya, Oke. kembali ke alurnya ya. Jadi semua masyarakat yang tidak mendapatkan bansos dari sumber yang lain, nah, artinya misalnya sudah mendapatkan PKH, PKH. BPNT, Oke. BST, BST. wajib dapat itu pidatonya Pak Bupati. Nah, Ya, ini. ini yang kemudian menjadi bumerang kita. Oke. Pak Bupati sendiri sudah mengatakan, tetapi Kita wajib dapat. bingkisan itu. Tetapi kita semua tidak tahu bahwa data yang sebenarnya betul sih Pak Bupati itu betul. Ya. Melihat data yang ada di Dukcapil itu, seharusnya semua warga Lombok Timur ini tercover dengan semua bansos yang banyak sekali sumbernya ini, termasuk BLT juga kita dengan peraturan menteri itu harus mengalokasikan untuk itu. Tetapi sayangnya ini kembali kepada kita juga, ini masyarakat, ini menjadi pelajaran kita bahwa mengurus administrasi diri KTP dan KK itu, bermula dari situ. Nah. Banyak sekali KK KTP yang tidak online nicknya. Nah, Di sini ini akarnya. Iya, Ini di sini akarnya. Jadi kami pemerintah desa yang paham berarti memprioritaskan yang sudah online. Memang Pak Bupati kan tahunya hanya data yang online. Ini. Jadi masyarakat kita yang tidak terdata di Dukcapil itu Pak Bupati tidak tahu. Wah. Karena Memang mohon ini maaf, banyak sekali warga kita yang mau enaknya saja. Artinya terima enak saja. iya, terima enak saja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun-tahun lalu bahwa mengurus KK dan KTP itu hanya di Dukcapil kan. Iya. Baru-baru ini Iya, setelah pemerintahan Pak dipindah. Haji Sukimaba, Pak Bupati kita yang sekarang, Ya. ada kebijakan bahwa KTP dan KK bisa selesai di selesai di kecamatan. UPT kecamatan. UPT kecamatan. UPT. Oke. Jadi terpisah dia, walaupun dia numpang sebenarnya di Dukcapil itu Cuma numpang ya. Dia Numpang di kantor camat. Iya. Jadi bermula dari data ini yang kita kaitkan dengan pidatonya Pak Bupati, yang kemudian ketidaktahuan warga. Nah, ini yang lumayan kompleks sebenarnya. memang kompleks karena Kompleks kalau tidak sekali. rinci dijelaskan, Masyarakat tidak akan paham. iya betul. Kalau tidak dijabarkan dengan baik Iya. kalimat Bupati, memang ini menjadi bumerang seperti katanya Pak Iya. Agus tadi. Jadi di samping juga sebagaimana kita ketahui bahwa acara-acara yang mengumpulkan orang banyak Nah, di masa pandemi ini kan di desa-desa, di dusun-dusun kita tidak bisa. betul. Banyak acara-acara yang sedianya bisa kami pergunakan untuk sosialisasi tidak bisa. Dilarang ya. Dilarang. Pak Bupati ketika berpidato mengatakan bahwa dendek daripada khawatir selapu dah warga Lombok Timur ya nanti terkapar selapuan. Betul. Dengan melihat data yang ada di Dukcapil yang sudah online. Oke. Tetapi faktanya Di lapangan banyak yang tidak online. banyak yang tidak online. Artinya yang tidak online ini tidak tercover di data Tidak itu. dihitung. Tidak dihitung, Tidak alias dihitung. tidak dihitung. Nah, ini yang kemudian kita di desa setelah menerima bingkisan ini kesulitan. Kesulitan kita. Lah. Sehingga kami hanya bisa berkata sabar saja. Sabar saja. Banyak yang menyarankan untuk ya sudah dibuka saja kemudian dibagi-bagi. Ya ini masalah lagi nanti. Kita tidak mau dengan niat baik kemudian menjebak diri kita sendiri. Iya. Pada tahun 2021 ini khusus untuk BST sebenarnya sampai bulan April pernah di stop sekali oleh pemerintah pusat. Berarti trimester awal di stop. Iya, di stop. Oke. Kita sudah sampai Februari itu kita sudah tenang, datanya bagus. Kemudian yang
yang dapat juga walaupun tidak sempurna amat ya masih bisa ditolerir. Nah, kemudian setelah ada apa istilahnya PPKM itu, Ya, iya setelah ada PPKM pembatasan ya, ini, pembatasan skala mikro. iya, Apa itu? iya skala mikro itu sudah tidak terlalu Iya. paham ini. Iya, mikro. Kembali lagi meluncurkan bansos BST ini Oke. dengan dipangkas lagi di sana, dipangkas lagi yang sedianya dapat saya kurang hafal betul semuanya 166 mungkin kakak yang keluarga penerima manfaat yang nerima Di awal dipangkas lagi itu. Atau yang yang 100? sedianya 100 hampir 200 saat di BST itu. Oh ya, Kemudian setelah setelah April pemberlakuan PPKM. iya PPKM itu kan mungkin pengertian pemerintah sudah surut pandemi ini, akhirnya di stop sampai bulan April. Iya. Itu ada Tapi keras ternyata lagi di sana kuning, kita lihat di data di sana kuning, di sana merah, ada macam-macam warnanya. Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan bahwa BST ini harus kembali diluncurkan, digelontorkan. iya, Ya. dikucurkan. Di situ kembali datanya amburadul, Oh, jadi pemangkasan. harus dipangkas. Setelah pemangkasan, setelah kita salurkan 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan, ada penambahan lagi. Nah, penambahan ini yang menjadi masalah. Setelah kita komunikasi dengan para kawil dan ketua BPD, semua unsur yang ada di desa itu melihat data yang keluar ini, yang menurut kita pemerintah desa itu tidak layak mendapatkan. Ya, Ya. ya. Tapi ternyata data tambahan itu Semuanya hampir 70% itu untuk orang-orang yang kalau kita tidak berbicara pandemi tidak berhak mendapatkan. oke. Iya. Tapi mau nggak mau harus. Mau ndak mau ndak bisa juga Nggak ndak bisa diterima sama orang lain. Oh iya. Dari ketimbang dia kembali ke udah negara. kasih saja. Memang datanya begitu. Iya. Oke, oke, oke. Nah, Berarti tidak ada istilahnya diplenukan nggak nama-nama yang kalau yang BST yang dari pusat yang BST paten tidak bisa paten, tidak bisa tidak bisa diganggu-gugat. diganggu-gugat. Berarti yang BLT yang BLT. Yang Nah, BLT. yang langsung BLT desa ya. BLT desa. Nah, itu yang harus kita musyawarah diplenukan. desa, diplenukan, kita duduk bersama. Setelah kita Duduk bersama ya. Ada kawil juga di sana kan? semua Semua unsur kawil kita libatkan dulu. Semua kawil BPD ada. Ya, setelah kami memerintahkan lah, Ya. menyuruh lah. Ya, Nah, kita minta para kawil ini untuk mendata warga yang kira-kira Layak, kita kategorikan dulu. Ya. Setelah kita duduk bersama Pak Ketua BPD dengan yang lain, bahwa arah yang paling diprioritaskan adalah Yang warga kita yang sakit, yang sudah selama sakit. Baru kemudian kita pindah ke yang tua jompo, Berarti yang sakit dulu diprioritaskan. diprioritaskan. Setelah diplenukan yang sakit Nah, dulu setelah baru ke jompo. setelah data-data ini kita kumpulkan di masing-masing kawil itu, Oh, ya. dapatlah kita warga yang 2 kategori ini 75 KPM, Oh ya. penerima manfaat, Iya. keluarga penerima manfaat. 75 orang 75 orang. KPM. Oke. Yang namanya manusia kan, Iya. nah, jadi walaupun banyak hingar-bingar yang ya sudah, Ya, itu saudara-saudara tahulah itu kan, ya. tadi juga Makanya saya sebelumnya bilang sudah begitu. dibahasakan. Iya. Tetapi setelah kami seleksi semuanya, kami pastikan bahwa BLT ini tidak ada yang salah sasaran. Insya Allah tidak ada sasaran. Salah sasaran. Berarti 75 KPM ini satu desa atau satu Satu wilayah? desa, Satu desa. Satu Oh, desa.
hanya 75 Pak Kades. hanya Ya? 75. Memang jatahnya begitu Pak? Bukan, tergantung Kemampuan hasil kesepakatan. Oh, kesepakatan Hasil dari kesepakatan. unsur yang tadi. Iya, unsur yang Musyawarah, tadi. iya, iya. Kalau kita misalnya bersama BPD dengan yang lain mengambil lagi kategori yang lain, misalnya yang terdampak pandemi, misalnya pengusaha-pengusaha kecil kita juga Iya. kita ambil lagi kategori itu. Ya banyak gulung tikar kan? Iya, iya. Tapi habis dana ini. Kan juga kita diwajibkan untuk menjadikan rumah isolasi. Iya, betul sekali. Kemudian perlengkapannya Kebutuhan yang 8% itu. 8%. Yang Pak itu, Kades. iya. Jadi kalau ada suara-suara sumbang Nah, yang mengatakan bahwa yang dapat BLT ini adalah keluarga-keluarganya perangkat yang ada di desa, keluarganya RT, Kawil dan yang lain sebagainya, itu tidak benar. Itu bisa saya buktikan. nah, Jadi ini kami menerima aduan dan akan kami ganti kalau memang ada di tempat atau di wilayah yang BLT ini salah sasaran. BLT desa ya. Pak Kades? BLT desa. Ini Iya. wewenang kita hanya di BLT desa saja. Betul sekali. Tapi kalau sudah melewati beberapa kali filterisasi lah, kalau Ya, kita bilang filterisasi. penyaringan dari tingkat Kawil dari tingkat wilayah masing-masing, kemudian baru dibawa ke pemerintah desa, Pemerintah desa. lagi diuji, digodok di sana data itu. Iya. Kalau sudah begitu, saya kira kalau menurut kami sih sudah sangat cukup istilahnya itu ya cukup adil kalau menurut saya. Tapi ya kembali lagi ke karakter kita yang Karakter sebagai kita. ya sebagai manusia biasa Pak Kades. Ya. Itu sebabnya di episode sebelumnya kami membandingkan, tidak menyamakan, karena di sana kami tulis VS versus. Iya, bukan menyandingkan kesamaan bansos dengan pansos. Ada dua hal yang berbeda di sana itu. Ada bansos yang dikucurkan dan ada oknum-oknum yang mencari bansos. Iya. Sebenarnya Tapi ya syukur Pak Kades lumrah. sekarang hadir. Ya, Dan lumrah. lumrah. Betul. Artinya karena bansos ini luar biasa pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat kita, Betul, apalagi betul. PKH dan BPNT yang sempat tertunda penyalurannya sama pemerintah pusat, di 3 bulan sekali di drop kan. Yang lain ngelirik begini loh, aduh begini kok banyak sekali nih yang dapat sampai 5-6 tray yang untuk 1 KPM. Wow. Nah, seandainya semua itu satu pintu, bansos ini satu pintu, Iya. baik yang di Kementerian Sosial Pusat, provinsi, kabupaten, sudah seharusnya mereka percayakan kepada pemerintah desa. Iya. Dengan jumlah itu, insya Allah tidak ada masalah ya. tidak ada lagi yang ngumpat-ngumpat, tidak ada lagi yang saya tidak dapat itu. Sebab kita lebih tahu itu. Ya, Cuman karena data memang desa yang tahu. desa yang tahu. Apa yang di lapangan, fakta di lapangan desa yang lebih tahu. Iya. Dan cuman karena terbentur lagi karena wewenang. ya regulasi Wewenang, lagi. iya. Regulasi Ranah lagi yang desa harus sampai di situ. Sampai di situ. Ikut sajalah. Ya. Ikut sajalah. Tangan kita masih pendek Pak Kades. Tangan pendek. Yang seharusnya Tangan kalau kita, satu pintu betul. saja, kalau satu pintu. Saya dengar ini kemarin sebenarnya ada 2-3 hari ini untuk Lombok Timur termasuk desa kita sudah mengirim data ke perindustrian mungkin bahwa pemerintah provinsi menggelontorkan bingkisan untuk pedagang-pedagang bakulan. Nah, ini. Nah, jadi Betul. yang sedianya sebenarnya kita mendapatkan 50 bingkisan. Cuman saya tidak tahu lucunya di mana. Ini saya ditelepon dari yang masukin data, sudah kita kirim katanya, tapi belum, ini tidak tahu nyampe nya kemana.
siapa tahu di Propok sana nyampe. Saya sudah senang-senang ini kan. Kalau harapan kami Pak Kades, semoga tidak ada lagi status-status yang kita baca di Iya. media sosial yang waduh, kalau kita baca itu ya ngeri-ngeri, sedap Iya. ngeri lah Pak Kades. Iya. Termasuk statusnya pelinggih. Ya bagaimana itu, yang bagaimana dulu? Sepuk-sepuk besuh, sepuk-sepuk tomeh. Sumpah apa sih? Jadi itu ya cukup miris lah kita baca Pak Kades. Di Iya. samping kita juga sebagai mitra desa, ya paling enggak ketika kita baca hal semacam itu kayak terketuk hati kita untuk Jadi sebagaimana Iya. kita juga manusia seperti yang lainnya bisa marah, bisa kesel, yang seharusnya tidak Iya, tidak iya, akan iya, ada hal-hal seperti itu. semoga tidak ada lagi seperti itu Pak Kades. Ya. Jadi kata kuncinya cukup satu. Cukup apabila tidak kebagian, Nah, seharusnya kita berpikir bagaimana bisa memberikan. wah, super sekali Pak. Ada bahasa kan sering terdulu waktu-waktu Iya. sanawiyah, al yadul ulia khairum minal yadis supla. Mantap. Tangan yang di bawah, Lebih tangan di atas. tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya daripada kita harus berharap sesuatu yang tidak membuat kita cukup, bantuan ini tidak membuat orang cukup. Betul. Tidak ada saja bantuan, saya yakin masyarakat desa Setungkap Lingsar itu tidak ada yang akan lapar. Wah, Tidak ada yang Iya. akan lapar. logis sih. 2021 mana ada, Bang? Orang lapar, orang tidak makan. Cuma karena Panas, ya. kalau ada apa namanya? Bantuan-bantuan seperti ini, wih, kaget semua orang-orang. Kaget semua. Kaget, Ya. Mas, saya harus dapat ini. Kaget semua. Ya. Iya, kaget semua. Jadi kalau pesannya Pak Kades nih, pesan Pak Kades kepada masyarakat kita dalam menanggapi apapun hasil dari data yang ada terkait dengan kucuran dan aliran bansos ini kepada masyarakat. Pesan Yang- Pak Kades supaya masyarakat kita juga apa istilahnya ada patokan, tidak lagi timbul-timbul gejolak-gejolak di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, harapan saya sih cuma kita bisa ikhlas, bisa sabar, sehingga rahmat turun kepada kita. Amin. Nggak ada ceritanya kita mau lapar saat ini itu. Ya, ya. Betul, Itu Pak Kades. saja. Kita ikhlas saja, sabar, sudah selesai masalah. Ya, semalas-malasnya kita tidak akan lapar juga kayaknya. Karena tidak ada yang malas tidak makan. Ada saja usaha. Entah dia minta kan, Entah dia itu juga minta. usaha, salah satu berusaha Iya. supaya tidak kelaparan kan, betul. Iya, iya. Eh, seperti yang saya bahasakan tadi, kalau memang kita tidak dapat, ya sudahlah, sabar saja. Masih ada sumber yang lain. Yang di Yakin. atas, yang Iya. di atas kaya. Betul. Iya. Kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, bahwa banyak penerima PKH yang sedianya dapat, kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun mungkin juga banyak sekali ini yang mengadu tidak dapat. Perlu kami sampaikan bahwa di KK, lagi-lagi di nomor induk KK yang di dalamnya tidak ada anak sekolah, Oke. ya, yang sedianya anaknya yang sekolah itu masih nyantol di KK papunya. Ya. Nah, tetapi karena diambil dan dimasukkan ke KK orang tuanya kembali, Ya. nah, kemudian KK yang Di Papua di itu. papunya itu yang sedianya dapat Ya. menjadi tidak dapat. Oh gitu. Iya, karena kalau tidak ada anak sekolah, PKH ini tidak Berarti di stop lagi, berarti Papua itu nggak dapat. tidak dapat kecuali dia berumur 70 tahun ke atas. Oke, lansia. Iya, lansia. Kalau di bawah 70 tahun kemudian tidak ada anak sekolah, tidak dapat. Oke. Berarti datanya nggak dipindahkan ke orang tua lah? Tidak. Diputus. Nah, ini yang saya sendiri sih paham, tidak paham.
artinya maksud saya begini, kan tadi ketika Oh tidak. di kakaknya si neneknya atau si kakeknya Iya. di papuknya itu, ketika anak itu diambil dimasukkan ke kakak orang tuanya, Iya. diambil lagi, berarti tidak ikut serta, Tidak. Oh iya, tidak. tidak ikut serta, Tidak mutlak harus. tidak ikut harus. serta dia pindah juga ke Iya. bantuan itu ke kakak orang tuanya, tidak begitu kan? Tidak begitu. Oh iya, iya, iya. Berarti putus di situ. Sebenarnya yang lebih berhak ini harus kita undang Porkap atau Porcam paling tidak. Nah, nah. Biar- Ya. Tapi terlepas itu kan kita paling paling tidak kita ada ya, gambaran. Ada gambaran. Ada gambaran dari pemerintah ada seperti apa sih seharusnya bansos ini. Tapi ngomong-ngomong, tak kering ini. Boleh kita cobain dulu. Nah, silahkan Pak Kades. Kering ini. Ini kalau ini menambah stamina Pak Kades. Gulteka. Iya, gulteca Pak Kades. Gulteca. Iya. Kan dalam bahasa Inggris kan lamun ceno biasa salin sika. Nah, tapi ini cair Pak Kades, agak kental kayak madu. Air putih Pak. Ambilkan air putih Pak. Kalau harus air putih. Enggak, minum aja enggak masalah Pak. Nah, gimana Pak? Kayak minum madu. Madu. Bukan. Air putih dulu. Nah, mantap. Oke, terima kasih Bapak operator yang paling gagah. Nah, sampai mana? Kita minum dulu lah. Ini soalnya ini panas ini pembahasannya ini. Kemarin itu Pak Kades banyak yang menanyakan kok bikin podcast kontennya tidak pakai data. Pas kemarin itu. Ya. Kok nggak pakai data? Harusnya pakai data dong kalau mau berbicara masalah bansos. Tetapi kan kita tidak membicarakan data, kita sekedar mukodimah waktu itu, Ya. yang seharusnya diisi oleh Pak Kades, tapi tidak kesampaian karena faktor kesehatan kan waktu itu. Ya. Jadi ya kita tidak berbicara data, kita hanya membicarakan permukaan saja bahwa seharusnya Pak Kades yang berbicara di sini karena kita mendengar banyak isu-isu di masyarakat kita terkait dengan bansos ini, ada yang tidak setuju, ada yang keberatan segala macam. Itu yang kita bicarakan di sana. Kalau ini wewenang saya stop semuanya. Tidak usah ada warga Setukup Sayur yang dapat. Nah, ini lagi kan. Biar maksud saya yang lain tidak iri. Iya. Bisa dimengerti sih Pak Kades. Perasaan Bapak itu memang gimana beratnya menjadi pemimpin ya Pak Kades ya. Tetapi kalau kita lihat di bansos ini sih tidak terlalu banyak yang salah sasaran. Paling ada 2, 3, Iya. tidak banyak lah. Cuma kembali ke apa namanya? Tapi ini yang keras di permukaan Pak Kades yang muncul. Yang 1-2 orang. Namanya juga manusia. Tapi biasa, hal-hal begitu biasa Pak Kades ya. Biasa. Tapi yang jelas sudah jelaskan sama Pak Kades terkait hal tersebut. Jadi malam ini kita sedikit tidak dapat pencerahan terkait dengan seperti apa sih bansos itu. Kalau kebijakan ada di tangan saya sendiri semuanya dana desa ini, Nah. tidak masalah kita kasih orang-orang ini BLT semuanya. Tapi di Oke. situ ada Perbu, ya. ada aturan main ya di sana. ada aturan mainnya, ada persetujuan BPD Oh, juga. Boleh semuanya kita kasih orang-orang ini. Oke, Pak Kades. Boleh. Cuman Tapi kan ada persentasenya Pak Kades dari sekian. tidak ada persentase kalau di BLT itu. Boleh semuanya. Oh, begitu ya. Iya. Berarti perangkat Tapi kapan kita membangun? Wah, perangkat desa siap lapar dong. Karena kan juga diambil gaji itu diambil dari sana. Bukan. Oh, tidak ya? Tidak. Oh, Jadi tidak. Ada khusus alokasi gaji. kita nerimanya dari DAU, dari ADD. Oke. Kalau Kalau BLT ini Siltap, ya. Kalau BLT ini dari dana desa. berarti tidak berbenturan di sana ya? Artinya tidak terganggu. Tidak terganggu. Tidak terganggu. Tidak terganggu. Oh, pantesan saja Pak Kades berani mengatakan kalau saja Kalau kebijakan saja ada di begini semuanya sudah saya kasih saja.
Wah, Iya, tapi kan tangan pendek Pak Kades ya? perlu kita pertimbangkan Ya, apa yang mau dipakai untuk kader berkegiatan. berkegiatan, apa juga sedikit untuk fisiknya, Iya betul apa betul. juga kita pakai beli alat-alat ini, Nah, ini apa juga juga kita biayai wifi-nya, wifi, ya. webnya, Web desa juga iya, banyak ya. PJR, pokoknya segalanya di sana. Oke, belum tenaga yang tidak di-cover dari apa tadi Dari ADD ya tadi. ya Ada tenaga yang tidak di-cover juga di sana nggak? Atau di-cover full dari sana? ada Contoh operator, ya ada contoh operator pekemit, enggak semua itu dari itu dari mana? dari ADD semua kalau yang itu. Semua itu di ADD. Iya dari ADD. Oke 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 oke. Tapi kan di situ ada lagi kampung tangguh narkoba juga kita bentuk, kita Oke. tunjuk dusun Montongaru sebagai sampelnya dulu, baru setelah itu kita Dusun-dusun yang lain. mungkin iya. Oh iya iya. Ini saja belum bisa kita realisasikan sepenuhnya karena eh, Nanti bisa kita kita kembangkan itu Pak belum Kades. belum perubahan. Iya kita semuanya. Nanti kita kembangkan. Iya biar Nanti seperti apa bisa kita apa namanya share di sini Pak. nah, ini sudah agak melenceng sebenarnya kan, tetapi karena memang ini perlu diketahui Tapi kan kesana juga karena kena imbas dari bantuan ini. iya Karena BLT desa kan diambil dari situ juga Pak iya Kades. iya. Ya, kena imbas juga kan? Iya. Seperti itu. Belum lagi eh, beralihnya posyandu menjadi posyandu keluarga sekarang, Oke. yang mana konsekuensinya harus nambah meja, nambah peralatan di semuanya. Belum lagi pendataan SDGIS mungkin namanya, Iya, yang iya, tidak iya, pernah iya, kita iya. tahun lalu menganggarkan itu. Ya kali Cuma itu nanti ya. kita perubahan. Ya, Ya, banyak sekali Iya. yang sedianya bukan diserahkan ke dana desa, tetapi dibebankan. dibebankan ke desa. Oke. Pendata kenapa sekarang desa yang mendata dengan dana desa yang seharusnya statistik dong. Betul juga ya. Iya, seharusnya statistik dong. Kalau kita bicara fair sekarang, perbaiki data ini, hapus semuanya data yang ada di Indonesia ini semuanya. Kita ulang dari nol. Semua. Iya, Kita ulang dari masa nol. sampai 3 bulan, 4 bulan tidak clear. Iya ya. Kok kenapa Nggak. enggak begitu ya? Tim IT kita terlalu lemah apa enggak ini kalau begini? Ini saja yang SDGIS ini enggak tahu ini saya percobaan apa enggak. Begitu hanya desa Setungkep Lingsar saja yang masukkan data Iya. blank. Servernya blank. Iya, servernya blank, enggak bisa dia. Ini tim-tim kita yang tukang data ibu-ibu ini yang di WAG saya lihat Waduh. kapan bisa dibuka ini, kapan yang bisa dibuka. Jadi masalah. Iya jadi masalah. Ini saya curiganya program ini hanya coba-cobaan, Ya, percobaan. Iya 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 iya. Yang toh juga kita kembali ke manual. Ibu-ibu, ini ada kebijakan ini. Mana sudah Tulis tangan lagi. tulis tangan saja. Yang walaupun sebenarnya walaupun ada yang online Ya. juga harus pakai yang manual. Seharusnya fungsi KTP elektronik seharusnya di situ. Iya, tapi ini tidak Ya, bukan karena kita lah. terlalu tinggi Bukan bicara kita lah kita. yang bicarakan Iya. itu. Ya, tapi ya cukup jelas juga penjelasan Pak Kades kaitan dengan bagaimana bahasa-bahasa ini sejak tadi. Karena kalau kita runut dari data hanya ada satu jenis bantuan yang bisa diberikan, ada campur tangan desa lah begitu. Iya. BLT desa itu sendiri. Itu pun sudah melalui screening kan dari dusun naik ke desa, kemudian diplenukan bersama BPD kan begitu Pak Kades. Iya, iya. Nah, Memang ada himbauan yang kita bisa merubah. Yang kita bisa merubah ini. Kita kirim datanya. Besok turun lagi data yang sama. yang sama. Percuma juga jadi. Mana data yang Data kita perubahan. kirim perubahan itu. Nah, kembali ke
mereka lagi jadinya Pak Kades. Iya, Kan desa sudah mengusulkan, terus kalau desa sudah mengusulkan data perubahan tapi tidak di istilahnya tidak digubris ya. Datanya tidak Eh, tidak karena tidak dirubah kan sesuai dengan permintaan desa. iya. Kalau kita bicara data memang sudah, Ya, ya, ya. apalagi kita dari yang pemerintah yang paling bawah sudahlah tidak mungkin mampu. Di- kan sudah saya bilang tadi, tahun lalu kita menghadap Bapak Gubernur yang di situ ada Kadis PMD provinsi, yang di situ pada hari itu juga Kadis Dinas Sosial yang sekarang Ya. dilantik pada hari itu. Wow. Tidak bisa menjelaskan data kapan ini dipakai. Yang setengah lingsar pada waktu itu gemilangnya hanya 35, Hmm. tapi alhamdulillah dengan kebijakan Pak Gubernur langsung kita dikasih 100 waktu itu. Wow. Dari 35 menjadi 100. 100. Pendekatan yang luar Pendekatan. biasa Pak Kades. Lagu Perlu telang, dikembangkan. lagu telang. Tahun 2021 itu tidak muncul lagi. Baru kemarin Padahal cukup membantu ya. iya cukup membantu, cukup Iya. pengorok-orok pangan. Iya, iya, betul, Iya, betul, betul, pengorok-orok betul. pangan. Betul. Tapi kalau kalau ceritanya tadi dari data 35 saja bisa sampai 100, Iya. itu sudah memperlihatkan bahwa Pak Kades juga termasuk sosok diplomat di sini. Negosiator. Si toroporop rodadahan. Si toroporop. Ya paling tidak kan ada proses di situ Pak. Iya. Ada proses pendekatannya supaya Pak Kades dapat jatah tambahan lagi. Bagaimana supaya angan Pak Kades juga bagus. Kita bawa Iya. benderanya Benderanya Jawa. benderanya persatuan kita di kabupaten. Oh iya, Akhirnya bisa temu. kepala desa ya. Iya, Kepala desa. kalau hanya seorang Saiful Muslimi mana bisa tembus. Tapi kan paling tidak Pak Kades di depan. Ya, Cuma alhamdulillah. labelnya aja, apa namanya, kendaraannya aja yang besar. Iya, iya. Kan sopirnya Pak Kades. Jadi ya, terima kasih Pak Kades. Apa mungkin ada yang ingin disampaikan lagi lebih rinci terkait dengan isu-isu yang ya sudahlah begitu Pak Kades. Ya, jadi untuk saudara-saudara saya, ibu bapak saya yang kebetulan tidak beruntung mendapatkan bansos ini, ya sudah sabar saja, berikhtiar Ya, ya. agar berdoa agar mungkin ada sumber-sumber yang lain bisa masuk ke desa. Ya, ya. Seperti kemarin itu ada bingkisannya katanya 50, nggak tahu nyasar kemana ini, besok saya cek dulu di perindustrian ini. Untuk ibu-ibu yang bakulan-bakulan ini. Sekali lagi untuk saudara-saudara saya Ina Amat yang kebetulan tidak mendapatkan bansos ini, jangan berkecil hati, masih ada banyak jalan untuk mendapatkan rezeki yang baik. Ya, tidak mesti harus nunggu. Tidak mesti harus nunggu bansos. Ya. Tapi kalau memang keadaannya sangat memprihatinkan, cukup bicara saja ke kawilnya. Nanti kita masih ada teknis yang bisa kita lakukan. Oke, nah ini Untuk, misalnya seperti yang saya bilang tadi, ini adalah perbuatan manusia yang tentu tidak luput dari kesalahan, hilap dan kekeliruan. Misalnya sekarang dua kategori yang saya bilang tadi, penyakit menahun dan orang tua jompo ini, ada yang kelupaan, ada yang ketinggalan, bisa menemui kami di kantor atau bisa melalui kawin. melalui kawilnya, Ya, ya. biar kami bisa kondisikan artinya kita akan mengundang rapat kembali yang berkompeten, leader-leader kita yang ada di desa, Ya, itu stakeholder kita yang di seperti desa. ketua BPD, BPD. untuk apakah ini akan kita tambah atau kita carikan gantinya. Nah, ya, 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 ya. Jadi itu penjelasan dari Pak Kades terkait dengan isu-isu bansos yang berkembang di masyarakat kita. Jadi intinya dari pribadi Pak Kades ini tidak ada yang ingin dikesampingkan, tidak ada ingin yang dianak emaskan, tidak ada ingin yang disisihkan dari bansos ini. Ya namanya juga keterbatasan sumber dan apa namanya data juga,
Karena data sudah begitu juga jadinya akses untuk ke sana juga pemerintah desa terbatas. Dan sumber juga sudah mulai terpangkas seperti yang dikatakan Pak Kades tadi. Jadi berikut penjelasan Pak Kades yang tadi cukup jelas saya kira, dan insya Allah mudah-mudahan masyarakat kita di Desa Sungkepingsar mengerti dengan kondisi yang ada, apa yang terjadi di lapangan dan apa yang terjadi di ranah birokrasi kita Pak Kades ya. Eh, Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan Pak Kades, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Ya, ini Kalaupun ada pesan lagi Pak Kades, kalau Ya, tidak ada cukup saja. cukup ya Pak Kades ya. Sebenarnya cukup broadcast kita untuk setiap episode itu 30 menit Sudah pas ya. ya sudah pas. Pas ya. Memang estimasi kita adalah 20 sampai 30 menit Pak Kades ya. Sudah durasi ya ini. Sudah lewat. Sudah. Wow, luar biasa ini. Enggak terasa ngobrolnya. Baik, Pak Kades, terima kasih banyak sudah berkenan Oke, hadir. sama-sama. Nanti bisa bawa pulang souvenir. Gue ini tuh Beca. jauh beres nih. Jadi ini produk lokal Pak Kades, asli desa. Insya Allah nanti kita kembangkan Pak Kades. Demikian, terima kasih rekan-rekan semua. Semoga penjelasan Pak Kades memberikan kita pencerahan dan kesadaran yang insya Allah membawa kita dalam kebaikan. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.